Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar lagi bersama Bapak? Baiklah, di video kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dan dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks tentang dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menyajikan penilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati video atau teks tentang tupai dan ikan gabus, siswa mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video atau teks tentang tupai dan ikan gabus, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Apakah anak-anak masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo, temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan bersama, bermain bersama, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya itu. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari suatu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya dengan dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakan. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dalam dongeng tadi, anak-anak, kita jadi tahu apa judulnya. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa saja?
tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sifat tokohnya bagaimana? Tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tepatnya di mana? Kalimantan Barat. Awal ceritanya adalah tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir ceritanya, ikan gabusnya sehat kembali. Pesan moral yang kita dapat adalah harus saling tolong menolong. Nah, tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Kirimkan pendapat anak-anak melalui WA yang telah Bapak bagikan. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Nah, jika ada kamu temukan sikap baik dan sikap yang kurang baik di lingkunganmu, tuliskan pendapatmu di WA grup yang telah Bapak bagikan. Sikap yang baik adalah yang pertama, mereka saling tolong-menolong. Yang kedua, mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Sikap yang tidak baik adalah tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Tuliskan pada diagram yang ada di WA atau grup yang Bapak bagikan. Nah, di sini Bapak contohkan sikap baik dan sikap tidak baik. Contoh sikap yang baik adalah yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuannya. Ciri-ciri sikap yang baik gimana? Yang pertama, tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, berpikir positif. Contoh-contoh sikap yang kurang baik adalah yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mau bertegur sapa. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah anak-anak, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif, dan mampu mengendalikan diri. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang apa yang barusan kita pelajari bersama-sama. Jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.